Terima kasih buat Juru Selamat dunia. Boleh hadir di dunia, turun ke dunia yang fana. Engkau yang adalah Sang Kosmos, mau menjadi manusia yang mengalami chaos, supaya kami yang kacau beroleh kehidupan, beroleh tuntunan, beroleh kehidupan yang selaras dengan hati Tuhan. Terima kasih buat pagi hari ini Bapa. Engkau mengantarkan anak-anak-Mu, Engkau menibakan kami di tempat ini untuk boleh menerima kado terbaik dalam hidup kami, berkat yang terindah dalam hidup kami. Biar Engkau berbicara kepada setiap kami pribadi lepas pribadi, tidak ada yang terlewatkan. Ketika kami pulang dari tempat ini Bapa, kebenaran-Mu boleh menjadi kebenaran-Mu boleh menjadi bagian kekal dalam hidup kami. Kebenaran-Mu boleh memerdekakan, memulihkan, menyembuhkan, dan menopang seluruh kehidupan kami. Kami siap mendengar firman-Mu, hamba-Mu yang tidak lebih dari satu orang pun anak Tuhan di tempat ini, ada dalam kuasa-Mu, ada dalam hikmat-Mu, ada di dalam pertolongan Roh Kudus. Kami siap mendengar firman-Mu. Bapak Ibu yang siap mendengar firman Tuhan, bersama saya katakan amin. Silakan duduk. Boleh kita salam samping kiri dan kanan kita, berikan senyum terbaik dan katakan Selamat Natal, aku senang melihatmu ada di sini. Amin. Puji Tuhan. Selamat Hari Natal buat Bapak Ibu Saudara semua, Jemaat Gereja Baptis yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita akan kembali kepada seri khotbah kita dari kitab Kolose. Seri khotbah yang ketiga. Kalau kemarin judul khotbahnya adalah Yesus Sang Raja, sebelumnya Yesus Injil kita, dan hari ini Yesus adalah juru damai kita. Dia adalah pembawa damai. Dia adalah pribadi. Kalau kita tanya, Yesus itu juru damai. Seperti apa Yesus membawa kedamaian ke dunia? Karena dunia akan selalu membawa kita untuk mengalami yang namanya keresahan. Dunia akan selalu membawa kita untuk bagaimana supaya kita khawatir, cemas. Karena kita hidup di dunia yang sudah jatuh. Dunia yang sudah jatuh tidak pernah memberikan jaminan. Dunia yang sudah jatuh tidak pernah memberikan kepastian. Dunia yang sudah jatuh membawa kita kepada sistem kehidupan yang serba transaksional. Oh, kalau saya baik, maka saya akan aman. Oh, kalau uang saya banyak, maka saya akan jauh dari segala yang susah. Oh, kalau saya dikenal orang baik, maka orang akan selalu membela saya. Tapi ketika kita bersandar kepada usaha dan perbuatan kita, justru di saat yang sama kedamaian kita akan datang dan pergi. Waktu kita merasa mampu, merasa baik, kita merasa damai, tapi tiba-tiba hilang damai itu. Tiba-tiba lenyap perasaan ketenangan itu karena kita menyandarkan ketenangan kita kepada sesuatu yang fana, sesuatu yang sementara. Maka Bapak Ibu, kedamaian yang ditawarkan oleh dunia adalah kedamaian yang palsu, kedamaian yang sementara. Karena itu mari hari ini kita melihat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan lewat Kolose 1. Dunia menawarkan damai. Saat ini terjadi perang, banjir, bencana alam, membuat kita resah, membuat kita khawatir. Karena senjata iblis, senjata si jahat adalah membuat manusia itu kacau, membuat manusia itu resah. Karena waktu kita takut, khawatir, kita gak bisa mengenal Tuhan. Hari ini kita melihat kembali bagaimana saudara-saudara kita yang ada di kamp-kamp pengungsian mengalami banjir, dan pada waktu itu banyak pejabat yang datang ke sana.
Mereka turun ke daerah-daerah banjir. Kira-kira apa tujuan mereka turun? Mereka bawa beras, mereka memberikan perhatian, ya. Mereka memberikan empati. Apapun motivasi dari orang-orang atau tokoh-tokoh ini, Bapak Ibu, pertanyaannya adalah apakah kehadiran mereka bisa membawa damai dan ketenangan? Tapi ketika kita berbicara tentang Natal, ada dua pertanyaan tentang Natal. Bagaimana Tuhan datang ke dunia? Jawabnya adalah ketika dia berinkarnasi. Mengapa dia datang ke dunia? Karena kedatangannya ke dunia, ia melalui rekonsiliasi, membawa pendamaian. Tujuan Tuhan datang ke dunia di balik setiap keperayaan Natal yang kita lakukan adalah bagaimana manusia berdosa berdamai dengan Allah. Jadi hari ini kita akan melihat beberapa poin mengapa kita perlu berdamai. Poin yang kedua, dan bagaimana kita berdamai dengan Allah. Lalu yang ketiga, kehidupan seperti apa yang akan kita nyatakan kalau kita berdamai dengan Tuhan. Kita masuk ke poin yang pertama, Bapak Ibu. Mengapa kita perlu berdamai dengan Allah? Di ayat yang Kolose 1 ayat 21 dikatakan, juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, manusia akhirnya hidup memusuhi Allah, menjadi seteru Allah. Manusia diliputi oleh keinginan daging. Manusia tidak takluk kepada hukum Allah. Bapak Ibu ingat waktu manusia jatuh ke dalam dosa, apa yang ada dalam hatinya? Ia mau menjadi seperti Allah, mau menjadi saingan Allah, ya. Oleh dosa kita akhirnya hidup jauh dari Tuhan. Kita menjadi seteru Allah. Dalam hati dan pikiran kita, kita mencoba menjadi Tuhan atas diri kita. Maka persoalan mengapa kita perlu berdamai dengan Allah, karena manusia telah memilih jalannya sendiri. Manusia telah jatuh ke dalam dosa. Maka karena dosa, manusia dikatakan di dalam Efesus, kamu dahulu sudah mati. Karena apa? Karena pelanggaran dosamu. Karena kita mengikuti jalan dunia ini, karena kita mengikuti penguasa kerajaan angkasa, hidup dalam hawa nafsu daging, menuruti kehendak daging, pikiran kita jahat. Kita adalah orang-orang yang seharusnya dimurkai. Karena Allah kita kudus, tidak ada padanya dosa, baginya tidak ada dosa. Padanya tidak ada kegelapan. Maka kalau ada kegelapan yang mencoba mendekat kepada Tuhan, pasti kegelapan itu sirna. Demikian kita. Kita telah berdosa. Dosa itu memisahkan kita dari Tuhan. Dan keterpisahan itu membuat kita jauh dari damai, jauh dari segala yang baik, jauh dari segala yang mulia, jauh dari segala yang indah. Hidup kita menjadi chaos, Bapak Ibu. Hidup kita menjadi kacau balau. Maka Bapak Ibu, di hari Natal ini ada 3 jenis respon. Respon yang pertama, bagi orang-orang yang tidak menyadari dia terpisah dengan Tuhan, bagi orang-orang yang merasa tidak perlu pertobatan, aku lebih baik, bahkan dari Pak Pendeta aku lebih baik, aku lebih diberkati daripada orang-orang gereja. Orang-orang gereja itu orangnya begini begitu. Aku gak pernah ganggu orang, aku gak pernah nipu orang. Merasa dirinya lebih baik dari orang lain, merasa dirinya gak perlu pertobatan. Bagi orang yang seperti ini, Bapak Ibu, Natal adalah kabar biasa-biasa saja. Gimana perasaan Bapak Natal tahun ini? Ya biasalah, setiap tahun kita juga Natal gitu ya. Tidak ada getaran dalam jiwanya, tidak ada sesuatu yang menggairahkan dalam hatinya. Tapi Bapak Ibu,
ketika kita sadar kita ini terpisah jauh dari Tuhan. Kita ini miskin, kita ini terkutuk, kita ini adalah orang yang ada dalam murka. Kalau enggak ada jalan keselamatan buat kita, kalau enggak ada solusi buat kita, hidup kita akan percuma, hidup kita akan terbuang. Maka pada waktu itu Bapak Ibu, saudara dan saya akan bisa melihat bahwa Natal ini adalah kabar yang teramat sangat baik. Kabar yang menggetarkan jiwa kita, membangkitkan hati kita. Ketika kita menyadari dosa, kelemahan, ketidakberdayaan kita, dan hati kita rindu, Dia adalah sang kosmos yang kita butuhkan. Dia adalah pribadi juru selamat yang kita perlukan lebih dari apapun. Karena bagaimanapun ceritanya, kita nggak mungkin bisa memulihkan hubungan kita dengan Allah dengan usaha dan perbuatan kita. Tapi karena kemurahannya, karena kasihnya yang lebih besar daripada pelanggaran kita, karena anugerah lewat anaknya Yesus Kristus, kita beroleh jalan keselamatan. Maka pada waktu itu Natal membawa kabar yang sangat teramat baik buat kita. Amin. Amin Bapak Ibu. Mengapa? Bagaimana? Karena apa Bapak Ibu? Karena Natal ini adalah Allah mendamaikan kita. Bagaimana pendamaian itu terjadi? Di ayat yang ke-22, yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus, tak bercela, tak bercacat di hadapannya. Inilah kabar baik, kabar yang sangat teramat baik. Lewat anaknya Yesus Kristus, hubungan kita yang terpisah dengan Allah dipulihkan kembali. Dan hari ini saudara dan saya yang ada dalam Yesus, yang mengaku Yesus adalah Tuhan, menerimanya dalam hati, dengan mulut dan hati percaya, saudara adalah umat yang kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Amin. Bukan oleh perbuatan kita, bukan oleh usaha kita, tapi perbuatan anaknya Yesus Kristus membuat kita menjadi umat yang kudus, tidak bercela. Karena di atas kayu salib terjadi pertukaran ilahi. Kita yang berdosa ditanggungkan dosanya kepada Yesus yang benar, sehingga Yesus yang benar menjadikan kebenarannya menjadi bagian kita. Waktu kita berdiri di hadapan Allah Bapa, Dia tidak lagi melihat Bu Jemi, hidup dan perbuatan Bu Jemi, tetapi Dia melihat Yesus yang ada dalam hidup Bu Jemi, yang tidak bercacat dan tidak bercela. Nah, saudara tahu, di dalam perjanjian lama, kalau ada seorang berdosa, maka dia akan membawa satu binatang korban. Waktu korban ini dibawa di balon mesbah, tangan si pembawa korban itu diletakkan di atas kepalanya, bahwa dosa-dosanya, pelanggaran-pelanggarannya sudah ditanggungkan kepada binatang ini, baru dipersembahkan. Tapi saudara, waktu kita bicara tentang Natal, korban yang dipersembahkan bukan sekedar anak sulung atau anak domba. Dia adalah anak domba Allah. Dia adalah pribadi, sang pribadi pembawa damai. Melalui pengorbanannya di atas kayu salib, kita beroleh hidup yang kekal. Sang kosmos, kemarin malam kita belajar, sang kosmos rela menjadi chaos, supaya manusia yang berdosa, yang chaos, menjadi kosmos. Supaya kita yang kacau, chaos, kita hidup dalam keteraturan hari demi hari. Saya percaya orang-orang yang ada dalam Yesus, orang-orang yang menerima kabar yang amat sangat baik, tahun 2026 kita akan hari demi hari hidupnya lebih teratur, lebih tertib, lebih tertata, lebih harmoni, lebih selaras dengan hati Tuhan. Karena apa? Yesus juru damai kita. Dosa dan penghukuman kita telah ditanggungnya ke atas Yesus yang kudus, Yesus yang sempurna. Namun Bapak Ibu,
kekudusan dan kesempurnaan Yesus diperhitungkan atas manusia yang percaya kepadanya. Di dalam Kolose 1:21 ayat 22, sekali lagi Bapak Ibu dikatakan di sini, kita dijadikannya, kita ditempatkannya untuk menjadi umat yang kudus, tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Mungkin Bapak Ibu bertanya, Pak, di tahun 2025 banyak pelanggaran saya, Pak, banyak kesalahan saya. Ya, betul Bapak Ibu, kita banyak kekurangan dan banyak pelanggaran. Tetapi waktu kita ada dalam Yesus, dosa kita yang dulu sudah dihapuskan di atas kayu salib. Dosa kita yang sekarang, bahkan yang akan datang, sudah dihapuskan, sudah ditanggungkan pada anaknya Yesus Kristus. Makanya kalau kita mengetahui kebenaran ini, hati kita pasti akan melimpah dengan ucapan syukur. Karena ada kado terbesar yang belum pernah kita terima, yang belum pernah kita rasakan dari kasih terbesar dari Allah kita. Saya minggu yang lalu berkata, mengapa kita lebih suka kopi sasetan daripada kopi yang asli, buatan Sidikalang atau buatan Bali atau buatan Malang dan lain sebagainya. Kenapa Bapak Ibu? Karena kita belum menikmati, kalau kita belum mengerti khasiat dan nikmatnya kopi-kopi itu, maka kita sering mencari yang receh. Kalau kita menyadari bahwa Kristus adalah kado terbesar dari Allah kita, Dia adalah kado terindah, Dia adalah jawaban atas hidup kita, maka Natal ini akan menentukan langkah yang terbaik untuk kita jalani di tahun 2026. Kalau kita menyadari Natal ini adalah kado kasih terbesar dari Allah, pasti akan menggetarkan jiwa kita, pasti akan menggairahkan hidup kita untuk hidup bagi Allah, bukan lagi hidup bagi dunia, tapi hidup bagi Allah. Ya. Bagi orang yang menyambut Natal sebagai kelahiran seorang pribadi, kabar yang sangat amat baik itu sendiri, menyambut sang raja damai dalam hidupnya, maka pasti mengalami apa Bapak Ibu? Yang berikut ini, yang ketiga. Tidak lama khotbah hari ini. Hasil dari pendamaian itu apa Bapak Ibu? Dikatakan di Matius 21 ayat 31, sama-sama kita baca. 1, 2, 3 ya. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Lihat Bapak Ibu, dalam Lukas juga kita melihat bagaimana para gembala, mereka adalah orang yang hidup dalam ketakutan, mereka adalah kaum marginal, mereka adalah orang-orang yang tidak diperhitungkan, mereka adalah orang-orang yang paling tidak diterima, mereka adalah orang-orang yang paling tidak signifikan, mereka adalah orang-orang yang paling tidak merasa aman pada zamannya. Justru orang-orang yang demikianlah yang dihampiri oleh Tuhan. Lihat saudara, kabar yang amat sangat baik ketika Kristus datang kepada gembala untuk menunjukkan bahwa Tuhan menerima mereka yang najis, yang marginal dan terancam. Apakah hari-hari ini Bapak Ibu merasa tertolak? Apakah hari-hari saudara merasa hidupnya marginal, merasa nggak aman, merasa hidupnya najis, nggak layak di hadapan Tuhan? Justru kabar baik ini Tuhan tujukan kepada saudara. Tadi kita melihat orang yang merasa tidak perlu pertobatan, maka Natal ini biasa aja buat mereka. Natal hanya membawa kabar biasa, upacara perayaan biasa. Tapi kalau kita menyadari kemiskinan kita, menyadari ketidakberdayaan kita, menyadari bahwa kita ini ada di bawah kutuk, kita terancam oleh kutuk dosa, maka Natal ini akan membawa kita menemukan kabar baik, menemukan pribadi yang menjadi jawaban atas kehidupan kita. Perhatikan Bapak Ibu, gembala dianggap orang najis karena mereka setiap hari menyentuh domba, tidur bersama dengan domba. Maka orang
Gembala, para gembala tidak boleh beribadah seperti Bapak Ibu. Nggak boleh masuk bait Allah. Mereka adalah orang-orang yang bukan signifikan. Mereka adalah orang yang inkompeten. Mereka adalah orang-orang marginal, rendah. Pekerjaan yang paling tidak diperhitungkan pada zaman itu Bapak Ibu adalah mengembalakan domba. Mengapa dia mengembalakan domba? Karena dia nggak punya kompetensi. Itu orang yang paling rendah. Mereka itu disamakan dengan pelacur. Mereka itu disamakan dengan pejinah Bapak Ibu. Sama hinanya dengan pemungut cukai. Mereka mereka ada kejadian kriminalitas dan mereka ada di sana. Orang-orang seperti ini tidak memiliki hak memberikan suaranya. Lihat saudara, mereka ini adalah orang-orang yang najis, rendah, terbuang. Mereka menyadari kehinaan mereka. Tapi kabar baiknya adalah Tuhan memberikan kabar baik justru kepada orang-orang yang demikian. Kepada orang-orang yang terbuang, kepada orang-orang yang tidak dianggap, kepada orang-orang yang rendah. Makanya Bapak Ibu, Injil itu berbeda dengan agama. Agama itu selalu mencari orang yang terhebat, terbaik, terdepan gitu ya. Wah, tersaleh. Tapi Injil justru sebaliknya, mencari orang yang merasa tidak mampu, merasa tidak inkompeten, merasa tidak layak di hadapan Tuhan. Itulah Injil. Orang yang beragama dan orang yang berinjil itu jauh berbeda. Orang yang merasa pantas di hadapan Tuhan, bagi Allah di dalam Injil justru orang-orang seperti ini gak pantas di hadapan Tuhan. Tapi kalau hari ini saudara datang kepada Tuhan, Tuhan aku gak layak ada di sini. Aku gak layak memuji Engkau. Aku tidak layak datang kepadamu. Tapi aku datang karena darah anakmu yang melayakkan aku. Justru orang-orang seperti inilah yang layak di hadapan Tuhan. Orang-orang yang merasa mampu dengan keuangannya, dengan kepintarannya. Orang-orang yang merasa berharga karena pakaian yang digunakan, karena jabatan yang digunakan. Justru di hadapan Tuhan, orang-orang seperti ini tidak berharga. Apa kata Alkitab? Hati yang hancur tidak kau pandang hina. Sungguh yang pudar tidak dipadamkan. Karena dia adalah Allah yang datang ke dunia untuk orang-orang yang menyadari kelemahan dan ketidakberdayaan. Bukankah hari-hari ini kita diperhadapkan dengan orang-orang yang terus berjuang mencari penerimaan, mencari signifikansi, mencari keamanan dari dunia ini, sehingga mengorbankan dirinya, mengorbankan orang lain, mengorbankan orang-orang terdekatnya untuk pengakuan, penerimaan, penghargaan. Saudara tahu ada satu sosok yang melihat kelahiran Yesus itu sebagai ancaman, melihat kelahiran Yesus itu sebagai kabar buruk. Siapa dia? Bapak Ibu tahu siapa dia? Dia adalah Herodes. Raja Herodes adalah orang yang paling diterima pada waktu itu, paling diakui pada waktu itu oleh manusia. Dia adalah orang yang paling signifikan pada waktu itu. Dia adalah orang yang paling aman pada waktu itu. Namun pada waktu dia tahu ada kelahiran seorang sang juru selamat, sang raja yang telah datang, reaksi Herodes bukannya sukacita. Reaksi Herodes bukannya damai, tapi dia marah karena merasa jabatannya, posisinya terancam. Ia merasa tertolak, makanya ia akhirnya membunuh bayi-bayi yang ada di Yudea. Apakah Natal yang berulang-ulang setiap tahun kita rayakan sudah menjadi kabar baik buat kita? Atau kabar biasa? Atau kabar buruk karena kita merasa terancam? Ini gara-gara Yesus perjuangan saya, pencapaian hidup saya jadi gak diperhitungkan orang-orang. Sehingga kita bukannya membawa kebaikan, sehingga hidup kita bukannya membawa kemuliaan bagi nama Tuhan, tetapi kita
menghancurkan kehidupan. Orang-orang yang merasa mampu mulia dengan usaha dan perbuatannya sulit menerima Natal sebagai kabar baik. Karena kabar baik bicara tentang kemuliaan Tuhan yang dicurahkan kepada kita. Karena kita diselamatkan Bapak Ibu, bukan karena kita ini lovely, bukan karena kita ini cantik, tapi Tuhan menyelamatkan kita karena Dia mau menjadikan kita penuh kasih. Dia mau menjadikan kita indah bagi kemuliaan-Nya. Kita diselamatkan bukan karena kita lebih baik dari orang lain, tapi Tuhan menyelamatkan kita murni hanya karena anugerah-Nya. Kalau apa yang diperbuat oleh Yesus ini menjadi cerita hidup kita Bapak Ibu, maka akan membawa kita kepada identitas kita, bahwa saya ini adalah ciptaan baru, bahwa saya ini adalah anak yang dikasihi, bahwa saya ini adalah carang dari pokok anggur, bahwa saya ini adalah mempelai tubuh Kristus, mempelai Kristus, bahwa saya ini adalah identitas saya adalah tubuh Kristus. Maka ini akan mengubah attitude dan juga perilaku kita. Jangkar ini akan terus diberitakan di Desember ini Bapak Ibu. Supaya apa? Supaya kita tidak menjadi orang Kristen yang tahu kebenaran tapi tidak bisa menghidupinya. Mengapa? Tahu baik, tahu yang mulia, tapi kita nggak bisa tahu kalau ke gereja itu baik, melayani itu baik, tahu mengampuni itu baik, tahu menolong itu baik, tapi kita nggak mampu melakukannya. Karena kita ada di sini Bapak Ibu. Cerita hidup kita itu sering sekali seperti Herodes tadi. Wah, cerita hidupnya diisi dengan apa? Pencapaiannya, keamanannya, signifikansinya. Makanya akhirnya Bapak Ibu, dia merasa identitasnya terancam. Makanya ia membunuh bayi-bayi yang ada di Israel pada waktu itu. Tapi hari ini saudara, Tuhan memanggil jemaat Gereja Baptis Pabaton untuk mengisi cerita hidup kita dengan berita anugerah di hari Natal ini. Bahwa Dia yang maha mulia, bahwa Dia yang maha tinggi mau merendahkan diri untuk menjadi sama seperti kita, supaya kita tidak lagi hidup di dalam dosa. Dia yang adalah sang kosmos mau menjadi chaos, supaya kita yang chaos menjadi pribadi yang kosmos. Amin. Kalau cerita hidup kita isi dengan Yesus sang juru damai, maka identitas kita pun akan menjadi pembawa damai. Kalau kita menemukan identitas kita sebagai pembawa damai, maka kita pun akhirnya akan membawa damai dimanapun kita berada. Kalau ada saudara kita tahu sedang tidak baikan, bagaimana caranya supaya dia berdamai, bukan bagaimana caranya makin panas, makin hangat, semakin dikipas semakin panas gitu ya. Enggak saudara, kita semakin hari menjadi pribadi yang membawa damai dimanapun kita berada. Oleh sebab itu kita butuh komunitas, kita butuh diajar firman yang benar, pengajaran firman yang benar. Kita butuh tertanam di gereja lokal. Kita butuh rendah hati untuk diproses menjadi warga kerajaan Allah, hidup sebagai anak-anak Allah. Karena Tuhan kita adalah Allah atas proses. Tuhan lebih mementingkan, bukan bagi Tuhan tidak, yang utama bukan hasil, bukan pencapaian, tapi buat Tuhan kita adalah proses. Semalam saya bercerita bagaimana saya waktu remaja rajin melayani, pulang paling telat belakangan, tapi akhirnya membuat saya sendiri kecewa dengan diri saya. Kenapa Bapak Ibu? Saya hanya semangat melayani. Saya ingin menunjukkan diri saya sebagai anak yang setia melayani. Tapi di satu titik saya dikecewakan oleh kakak rohani saya tidak mampu bangkit. Karena buat Tuhan yang utama bukan kita melayani, tapi bagaimana kita mau diproses. Karena waktu kita mau diproses, kita akan diperlengkapi. Waktu kita diperlengkapi, ketika kita menghadapi situasi yang kurang baik seperti yang nggak kita alami, kita mampu melewatinya. Karena apa Bapak Ibu? Karena kasih dan kebenarannya memerdekakan kita.
Maka saat damainya ada pada kita, kita pun membawa damai pada orang lain. Ketika kita merasa lebih baik, kita tidak menjadi sombong, lalu menghakimi orang lain, melainkan berdoa supaya lewat pelayanan kita, orang itu juga mengalami seperti apa yang kita alami. Ketika kita disakiti, kita tidak punya kekuatan untuk melawan dengan menyakiti lagi. Karena apa Bapak Ibu? Kita tahu, kita pun sering menyakiti Tuhan, tetapi belas kasihan Tuhan dianugerahkan buat kita. Sehingga kita pun akhirnya apa Bapak Ibu? Bukannya membenci, tapi kita berbelas kasihan. Oh, kasihan banget Tuhan. Si Anu itu sudah lama jadi orang Kristen, tapi tabiatnya, perilakunya seperti itu. Tuhan, bagaimana caranya, apa yang harus kulakukan supaya lewat aku orang itu pun mengalami kasih-Mu. Ketika orang lain terlibat lebih dipakai Tuhan, kita tidak menjadi iri, kita tidak menjadi orang yang menjelek-jelekkan. Karena kita tahu Bapak Ibu, kalau Tuhan bisa memakai Pak Seng-Seng, Tuhan juga bisa memakai saya. Ketika kita melihat orang lain begitu dipakai Tuhan luar biasa, itu menjadi motivasi buat kita untuk maju. Karena dia diberkati Tuhan, dia dikasih Tuhan, saya pun dikasih Tuhan, saya pun diberkati Tuhan. Dia makan nasi, aku pun makan nasi. Dia menghirup oksigen, aku pun menghirup oksigen. Aku pun mau dipakai Tuhan. Kalau dia bisa dipakai Tuhan, aku pun bisa dipakai Tuhan. Sehingga kita menjadi orang yang membawa damai. Dalam segala situasi, kondisi yang kita hadapi, kita bisa membawa damai. Lihat para gembala Bapak Ibu, mereka adalah orang yang paling tidak diterima, paling tidak dihargai, paling tidak layak pada zamannya. Tapi justru Tuhan menghampiri para gembala. Dan waktu mereka menerima anugerah Tuhan, mengalami penerimaan yang paling tinggi, menerima penghormatan yang paling mulia, di situ mereka bangkit dari padang pengembalaan mereka. Dikatakan dalam Lukas 2:17, dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu, dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Seorang gembala yang dipojokkan, yang tidak dianggap hina, mampu membawa kabar baik yang membangkitkan, yang memberi sukacita kepada banyak orang. Inilah Tuhan saudara, Tuhan saya. Ia akan menjadikan orang yang rendah di mata dunia menjadi mulia di hadapan Tuhan. Dia akan menjadikan orang yang terhina di hadapan manusia menjadi pribadi yang layak di hadapan Tuhan. Menjadi orang yang tidak mampu, tidak berguna di hadapan manusia, tapi di hadapan Tuhan menjadi berguna, menjadi alat yang indah di tangan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Mungkin saudara merasa adalah orang yang termarginalkan, tidak ada damai, sering direndahkan, tidak dihargai. Hari ini ada kesempatan yang indah di hari Natal ini. Dia datang ke dunia, dia memberikan penerimaan yang paling tinggi, penghargaan termulia, rasa aman yang dijamin oleh darah anaknya di atas kayu salib untuk setiap saudara dan saya. Karena Injil, Bapak Ibu, oleh kasihnya sang pribadi paling layak dimuliakan, mau terlahir ke dunia menjadi orang yang paling ditolak, supaya kita diterima Allah kembali. Oleh kasihnya sang pribadi yang paling signifikan, rela menjadi yang paling tidak diperhitungkan, supaya kita diperhitungkan di hadapan Allah. Oleh karena kasih sang pribadi paling aman mau mengalami kejahatan terbesar manusia, supaya kita tidak lagi ada di bawah kutuk dan penghukuman. Mari kita tunduk kepala. Mari kita jujur dengan diri kita, dengan hati kita, tentang perasaan kita di hari Natal ini. Apakah memberikan sukacita, damai,
melebihi apapun dari dunia ini? Atau buat kita Natal hanya membawa berita yang biasa? Apakah saudara adalah orang-orang yang merasa tidak layak, merasa kurang mampu, kurang pantas, merasa tertolak, merasa hina? Mari datang kepadanya. Yesus datang ke dunia supaya kita menyadari bahwa Dia mencari kita yang hina, mencari kita yang rendah, mencari kita yang miskin, yang tidak dianggap oleh dunia ini. Tapi pertanyaannya buat saudara dan saya, apa yang menjadi penerimaan? Apa yang menjadi penghargaan? Apa yang paling memberikan rasa aman dalam hidup saudara selain Tuhan? Kalau ada sesuatu yang kita andalkan selain Tuhan, mari kita bertobat. Sudahkah kita melihat Injil sebagai kabar baik? Atau sebaliknya, Natal hanya membawa kabar biasa, bahkan menjadi kabar buruk? Kalau kita belum melihat Natal yang membawa kabar baik, mari kita bertobat di hadapan Tuhan. Mari kita mengaku tentang perasaan kita, jujur dengan keadaan kita, dan berkata kepada Tuhan, Bapakku mau melihat, aku mau merasakan damai-Mu nyata di hidupku. Damai-Mu nyata buat banyak orang lewat kehidupanku. Aku mau menyadari aku tidak mampu, aku tidak pantas, aku tidak sanggup layak diterima dengan perbuatanku. Tapi Engkaulah yang datang ke dunia, Engkaulah yang mencari aku, Engkau yang membawa jalan pendamaian itu dalam hidupku. Dan biar hari ini Bapa, damai Kristus tinggal tetap memimpin dan menyertai setiap langkahku. Terima kasih Tuhan. Siapa bawamu ke dunia, raja mana lahir dalam hina, namun dalam gelap kau telah datang, turun ke dunia yang kau cipta. Kasih apa yang rela berkorban. Ditolak dari serta dan dihina, agar kau tanggung kelemahanku dan jadi kekuatan kebenaranku. Oh
saya sebut, Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita naikkan ayat ketiga. Bawa ke salib, menanggung semua hutang dosaku. Anak surga meninggalkan Bapa, darahnya telah membuatku hidup. Oh kasih seperti samudra, amin. Melingkupi setiap hati kami, melingkupiku. Puji Raja yang turun ke dunia dengan kasih seperti samudra. Kasih apa? Yang murah hati, sangat murah hati. Dengan kuasa datang menebusku, amin. Menghadapi kegelapan yang kubur, bangkitkanku, jadikan serukan. Oh kasih seperti samudra, anugerah sorgawi melingkupiku. Puji Raja yang turun ke dunia dengan kasih seperti samudra, anugerah sorgawi melingkupiku. Puji Raja yang turun ke dunia dengan kasih seperti samudra, dengan kasih seperti samudra, dengan kasih seperti samudra. Kami bersyukur buat Tuhan kami Yesus Kristus mau menjadi manusia, mau mengalami kutuk dosa dan penghukuman kami. Engkau telah memberi anak-Mu untuk menukar setiap hutang dosa dan pelanggaran kami, untuk kami menerima kado terbaik, kado terindah, kado termulia selama kami hidup di dunia ini. Biar kami menyadari Tuhan, kami hina, kami terkutuk, kami terpisah dengan Allah. Kami butuh Sang Juru Damai. Dan kami bersyukur Kau mengutus anak domba Allah mati di atas kayu salib, membayar lunas semua hutang-hutang dosa kami. Setiap jemaat Gereja Baptis, setiap anak-anak Tuhan yang hadir duduk di ruangan ini, yang menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dibebaskan, dimerdekakan, dibangkitkan, mengalahkan segala kutuk penghukuman, mengalahkan segala tipu muslihat apapun dari dunia ini. Biar hati kami diliputi oleh rasa syukur, dan kami terus mau diproses sebagai anak-anak Allah. Kami boleh terbangun dalam pengajaran yang sehat, ibadah yang komitmen di gereja kami, dan mau bertumbuh lewat sharing komunitas. Biar apa yang kami ketahui tentang kebenaran-Mu tidak hanya sekedar ada di dalam benak kami, tetapi mengubah hati dan sikap kami, karena kami mau dengan rendah hati diproses di dalam gereja Tuhan yang hidup. Terima kasih Bapa di sorga, biar cerita hidup kami diisi oleh pengorbanan dan kasih terbesar, kado terindah yang kami terima hari ini. Dan kami boleh menghidupi identitas kami dalam Kristus, sehingga lewat pelayanan, perbuatan baik, lewat pengorbanan yang kami lakukan, semua sebagai sarana ungkapan syukur, sebagai sarana kami menghidupi identitas
yang Tuhan anugerahkan, sehingga tidak lagi ada kepalsuan di gereja kami, sehingga tidak ada lagi ada tipu muslihat iblis yang bekerja di antara kami, dan kami hidup dalam kebenaran-Mu yang memerdekakan, menjadi bagian kekal yang tidak pernah diambil oleh apapun dari dunia ini. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami menerima firman-Mu, mengaminkan setiap firman-Mu. Bapak Ibu yang diberkati bersama saya katakan amin.